Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini kita kembali lagi, kita belajar lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang the truth, true, dan nanti akan ada tambahan mengenai yang dinamakan manusia setengah. Pertama-tama, seperti kita tahu, the truth itu sifatnya primordial, simple, natural, sintesis, dan universal. Jadi di dalam the truth itu sudah tidak ada subjek maupun objek. Yang ada hanyalah diri kita dan subjek yang universal. Nah, the truth ini dapat membuat kita terbebas dari semua obstacle yang dapat menghambat kita menemukan diri sejati kita. The truth ini sifatnya beyond the mind, dan di level beyond the mind ini kita sudah bukan lagi mencapai kebenaran, melainkan kitalah kebenaran itu sendiri. The truth juga sifatnya netral, menyatukan keutuhan, keseluruhan, keteraturan, dan tidak memihak positif maupun negatif. The truth juga sejajar dengan hukum alam, dan bahkan hukum alam itu digerakkan oleh the truth itu sendiri. Nah, the truth ini merupakan energi yang tidak berenergi namun memberikan energi. Bahkan dunia dualitas ini tidak bisa bergerak tanpa adanya energi yang dihasilkan oleh the truth ini. Dalam the truth itu terdapat suatu vibrasi yang muncul di saat manusia itu berkesadaran. Jadi di saat di dalam diri seorang manusia itu muncul kesadaran, maka kesadaran kita itu akan otomatis terconnect dengan the truth. Nah, situlah muncul vibrasinya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya true. Nah, true ini merupakan serpihan-serpihan kebenaran. Jadi bukan kalau the truth itu kan kebenaran secara the whole gitu. Nah, kalau true ini dia merupakan serpihan-serpihannya. Perbedaannya dengan the truth, di true ini ada yang namanya kesadaran subjek dan objek. Nah, sifatnya itu masih kompleks dan paradoks karena terdapat penggalan-penggalan kebenaran seperti puzzle, makanya dia bersifat kompleks. Kebenaran di true ini masih dalam level ilmu yakin dan bukan hakul yakin. Jadi kebenaran yang masih tersimpan di dalam konsep dan teori itu. Nah, terus di dalam true ini terbagi menjadi dua, ada subjek partikular yaitu manusia, dan ada objek partikular yaitu fenomena atau pengalaman yang dialami oleh sang subjek partikular yaitu manusia. Jadi fenomena yang kita alami. Nah, di sini itu terjadi dikotomi antara subjek dan objek. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya untrue. Nah, untrue ini kebalikan dari truth dan true. Jadi untrue ini dia sifatnya merusak, menghancurkan, dan memecah belah. Jadi dalam untrue ini tidak ada satupun kebenaran di sana. Tidak ada cinta, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengabdian, tidak ada keadilan maupun kesabaran. Jadi untrue ini menciptakan chaos atau kegaduhan. Nah, hati-hati karena true yang merupakan serpihan-serpihan kebenaran ini bisa tergelincir ke dalam untrue oleh orang yang ignorant. Apabila kita mengalami perbedaan dalam hal true, karena kan true ini bukan suatu kebenaran yang mutlak seperti the truth. Nah, pasti di dalam true ini terdapat banyak perbedaan pendapat ataupun kenyataan-kenyataan hidup yang berbeda gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa kalau misalnya kita menghadapi suatu perbedaan ini? Nah, kita harus mengembalikan true itu kepada nature aslinya, karena pada dasarnya segala sesuatu itu adalah oneness. Nah, contohnya nih ya, contoh true itu misalnya perbedaan pendapat dua orang motivator. Misalnya motivator A ini penyampaiannya berbeda, dia mengatakan sesuatu yang berbeda, sedangkan motivator B menyampaikan sesuatu hal yang berbeda juga. Nah, jadi mungkin akan ada orang yang mengomentari gitu, kenapa sih yang disampaikan oleh dua orang motivator ini berbeda gitu. Ini wajar karena di sini selama perkataan sang motivator itu masih dapat dibuktikan dan merubah hidup orang yang mendengarnya menjadi lebih baik, maka itu tetap disebut true. Di sini kita tidak bisa menyalahkan versi true orang lain yang pasti berbeda gitu, karena kita memegang prinsip kita masing-masing, kita memiliki perspektif kita masing-masing, kita memiliki versi true kita masing-masing. Nah, selama versi true itu tidak mensabotase, selama versi true kita ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik, maka itu valid gitu. Di sini kita akan membahas yang disebut dengan manusia setengah. Nah, apa sih manusia setengah itu?
Manusia setengah itu merupakan seseorang yang biasanya baru menemukan serpihan kebenaran, dan dia tuh hobi banget memenggal-menggal kebenaran. Jadi sifat orang setengah itu dia biasanya reaktif dan pemahamannya itu masih setengah-setengah. Nah, orang setengah ini berawal dari dia itu belajar mengenai suatu pengetahuan, dan dia hanya mempelajari suatu pengetahuan itu di permukaan saja gitu. Nah, kebenaran yang orang-orang setengah ini pahami itu merupakan kebenaran tekstual, padahal realitas itu memiliki 7 lapis makna. Nah, orang kebenaran ini dia tuh masih berkecimpung di permukaannya saja. Nah, orang-orang setengah ini seringkali menimbulkan persoalan dan perselisihan. Di sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya ada 2 orang yang sedang menghadapi suatu persoalan, yang sedang menghadapi suatu masalah. Nah, orang setengah ini dia cenderung akan menyalahkan orang lain, dia akan menyerang, dia akan marah-marah gitu, dia akan menyerang lawan bicaranya. Nah, di sini orang setengah itu belum belajar sama sekali. Nah, di sini dia harus lebih banyak belajar. Bahkan dia harus mulai belajar karena dia belum belajar sama sekali gitu. Nah, sedangkan orang yang sebaliknya, orang yang mau mengintrospeksi diri gitu, dia membuktikan bahwa dia ini sedang belajar, dia sedang dalam proses, dan suatu saat dia akan mencapai kedewasaan jiwa gitu, karena dia sedang berada dalam proses. Nah, mereka ini berada di 2 level yang berbeda karena orang-orang setengah ini dia belum belajar sama sekali, kayaknya dia masih sangat childish. Orang yang sedang belajar ini diam-diam dia menyelesaikan persoalan karena dia menghadapi suatu masalah ini dengan kesabaran dia. Nah, dia tidak pernah mencari kambing hitam maupun kambing putih. Nah, kita seringkali, saya maupun teman-teman juga pasti sering sekali menemukan 2 tipe orang ini di kehidupan sehari-hari. Orang-orang setengah ini melakukan apa-apa itu dengan setengah hati, tidak pernah dengan sepenuh hati. Seperti yang kita tahu dong, kalau hal yang dilakukan dengan setengah-setengah atau tidak sepenuh hati itu maka hasilnya tidak akan pernah baik. Contohnya ya, seperti yang kita tahu, Indonesia pada saat ini bangsa kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Nah, alih-alih melakukan pendekatan berbasis sains, berbasis ilmu pengetahuan gitu ya, Indonesia ini masih menggunakan pendekatan yang berbasis asumsi, berbasis militer, bahkan lebih parahnya lagi berbasis magis. Indonesia belum memiliki roadmap yang jelas gitu. Jadi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah itu masih bersifat reaktif dan tambal sulam gitu. Nah, penyampaian datanya pun masih setengah hati. Nah, jika di sini kita mempertanyakan dong, jika kebijakan-kebijakan kuat, terus penanganannya, terus kebenaran data yang disampaikan saja itu setengah hati, bagaimana mungkin penanganan pandeminya akan baik, gitu kan? Nah, itu contohnya. Contoh hal yang dilakukan dengan hati yang setengah-setengah gitu. Di sini kita belajar itu adalah untuk memahami dan mengetahui keberadaan orang-orang setengah, bukan agar kita bisa menghindari dan agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang itu.